selanjutnya kita membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasa. Qala Malik bin al-Huwairits qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji'u ila ahlikum fa'allimuhum. Itu sahih awal Imam Bukhari di sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajil. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadha ash-shahr al-'azim walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-munasabati al-'azimah walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadha al-majma'il al-'azim. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha menerangi jiwa hamba-hambanya hingga sembuhlah penyakit-penyakit hati, karena banyak dari hamba-hamba yang fokus kepada penyakit yang zahir tanpa ia sadari hatinya justru penuh dengan penyakit-penyakit yang tidak ia sadari, menghabiskan amal pahalanya sedikit demi sedikit sehingga ia wafat berada di dalam kesulitan dan kerugian yang kekal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka Sang Maha Penyembuh yang maha menyembuhkan penyakit yang zahir dan batin, yang maha melihat kita semua di malam hari ini sebagai tamunya, dan tamu itu selayaknya selalu pasti termuliakan, maka dialah yang maha mampu memuliakan para tamu-tamunya. Wahai Allah, pandanglah pada kami semua yang hadir di malam hari ini, dan lihatlah penyakit kami yang zahir dan yang batin, penyakit dalam jasad kami dan penyakit di hati kami. Sucikanlah dengan sesuci-sucinya, karena kesucian darimu dan milikmu dan datang darimu dengan kehendakmu, mensucikan hamba-hambamu yang kau kehendaki. Beruntunglah lidah yang asyik mensucikan nama Allah. Beruntunglah sanubari yang hatinya selalu asyik mensucikan Allah. Allah Maha Suci, tidak butuh disucikan, namun ketika kita mensucikan dan mengagungkan nama Allah, maka Allah mengembalikan kepada kita berupa kesucian jiwa dan kesucian dalam kehidupan dunia, barzakh dan akhirah. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, dan Dia Allah semakin kita mengagungkannya, maka Dia Allah semakin melimpahkan keluhuran dan kemuliaan kepada kita. Sebagaimana riwayat hadis qudsi, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salatu wassalam, wahai Jibril, bagaimana kemuliaan orang-orang yang bersujud kepada Allah? Maka berkatalah Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sadaqa abdi, jika hamba berkata subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Tuhanku yang maha luhur dan penuh dengan keterpujian. Ketika ia mengucapkannya, Allah menjawab, sadaqa abdi ana fawqa kulli syai'
Ushidukum malaikati inni qad ghafartu lah. Sungguh benar hambaku, aku berada di keluhuranmu mengatasi segala sesuatu. Segala yang luhur berada di bawah kekuasaan yang maha luhur. Akulah yang maha luhur. Benar ucapan hambaku. Kujadikan saksi kalian wahai malaikatku, aku sudah mengampuni dosanya. Satu kali ucapan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tuntunan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam saat kita menghadap Allah dan bersujud kepada Allah. Kita mengucapkannya berkali-kali, disunnahkan 3 kali mengulangnya. Dalam satu kalimat itu Allah menjawabnya, sadaqa abdi ana fawqa kulli syai' wa ushidukum malaikati inni qad ghafartu lah. Sungguh benar hambaku, aku mengatasi dan maha luhur dari segala sesuatu. Maka kalian menjadi saksi wahai malaikatku, aku sudah mengampuni dosa-dosanya. Hadirin hadirat, demikian agungnya satu kalimat singkat yang muncul dari lidah kita, digerakkan oleh sanubari mengagungkan dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam gerakan sujud, apalagi dalam hati yang juga sujud. Karena makna sujud itu adalah tadallul wal inhina, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadirat yang maha luhur. Dan ia mengucapkan kalimat itu dijawab oleh Rabbul Alamin dengan pengampunan. Hadirin hadirat, betapa luasnya pengampunan Sang Maha Pengampun yang meliputi tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengayomi hamba-hambanya, dan rahmatnya sampai pada segala sesuatu. Rahmatku sampai kepada sesuatu, maka aku dan kalian bagian dari sesuatu. Maka kita telah difirmankan oleh Allah mendapat bagian rahmatmu, kasih sayang dan kelembutannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka berkata Syekh Ibrahim Al-Khawas alaihi rahmatullah di dalam Ihya Ulumuddin oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi alaihi rahmatullah, berkata Syekh Ibrahim Al-Khawas sambil memegang dadanya, saya berkata, wa syauqa liman yarani wala arahu. Betapa rinduku, ia menangis sering memegang dadanya di malam hari dan berkata, betapa dalamnya rindu kepada yang selalu melihatku dan aku tidak melihatnya, sampai kapan waktu perjumpaan yang sangat didambakan bagi hamba-hamba yang termuliakan untuk melewati kehidupan indah. Seindah-indah kehidupan adalah kehidupan hamba yang merindukan Tuhan penciptanya, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, dan mengikuti tuntunan pembawa kesucian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis di malam hari ini adalah salah satu dari hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, dan Imam Bukhari meriwayatkan 2 hadis dalam riwayat yang ini. Namun dalam riwayat yang lainnya lebih sempurna, akan datang waktunya kita akan membahasnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh 2 orang pemuda atau orang yang masih berusia remaja, dan dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah, belajar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 20 malam, kami 20 hari maksudnya.
bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mempelajari Islam apa adanya di masa itu, maka kami teringat dan mulai rindu pada keluarga, yaitu ingin segera pulang. Wa kana rafiqan halima, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kami berlemah lembut dan berkasih sayang dan menanyakan keadaan keluarga kami. Maka setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji'u ila ahlikum muallimuhum, kembalilah kepada keluargamu dan ajarilah mereka. Dalam riwayat lainnya juga dalam Sahih Bukhari, Rasul meneruskan, wa muruhum bis salat sallu kama ra'aitumuni usalli, dan perintahkan mereka juga, ajari mereka untuk mendirikan salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Demikian disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah dengar sedikit pecahan rahasia kemuliaan salat, yaitu satu kalimat yang kita ucapkan di dalam sujud. Satu kalimat saja sudah begitu mulia, bagaimana yang mengulang-ulangnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia keluhuran Allah Subhanahu wa taala sampai kepada umat ini dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, dari ta'ifah ba'da ta'ifah, yaitu kelompok demi kelompok yang dimunculkan oleh Allah dan termuliakan sebagai umat Sayyidina Muhammad SAW. Mereka sudah mendapatkan satu instruksi agung dari yang maha agung untuk mendapatkan keagungan yang diwariskan dari makhluk yang paling agung, Sayyidina Muhammad SAW, yang telah bersabda, ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan yang dimaksud bukan satu ayat Al-Quran saja, tapi walau satu kalimat dari ilmu-ilmu agama Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sudah termasuk kepada hadis ini. Hadis ini sangat pendek, seperti hadis yang kita baca ini, irji'u ila ahlikum muallimuhum. Ini kalimat yang sangat pendek, namun ini menjadikan kita semua orang yang dititipi amanat oleh sang Nabi dan mengemban kemuliaan, tuntunan dan tanggung jawab sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan di masa kehidupan kita, mewakili beliau dari orang-orang yang mewarisi beliau, dari guru-guru kita, dari gurunya sampai pada pimpinan semua guru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, dengan kalimat itu, ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu kata atau satu ayat, ini menunjukkan adalah tugas yang agung itu sampai kepada setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diemban tugas risalah mewakili sang Nabi, menyampaikan kepada umat dan kepada hamba-hamba Allah yang beriman atau yang belum beriman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka beruntunglah orang-orang yang mau mengajari, orang-orang yang menjadi temannya, apalagi menjadi tanggung jawabnya, maka istrinya atau anaknya, keluarganya, sehingga ia pulang ke rumah membawa pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji'u wa allimu, irji'u ila ahlikum wa allimuhum, dan kembalilah kepada keluarga kalian dan ajari mereka. Ambil bagian dari rahasia kemuliaan ucapan ini. Ucapan ini bukan hanya untuk dua orang tamu sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahih Bukhari, tapi ucapan ini sampai kepada kita dan kita mengucapkannya malam hari ini dari guru-guru kita, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawalah amanat sang Nabi, bawalah titipan sang Nabi, dan bawalah kemuliaan mewakili sang Nabi
sallallahu alaihi wasallam yang mengajari kita, keluarga kita dengan rahasia kemuliaan, tuntunan keluhuran yang multi sempurna dari mulai manusia ada di muka bumi hingga makhluk yang terakhir hidup di muka bumi. Rahasia kemuliaan yang tertinggi adalah rahasia kemuliaan yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi, makhluk yang paling indah dan paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dan paling dimuliakan di alam semesta. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, para sahabat berkata, laqad kunna nasma' tasbihut ta'am wa huwa ya'kul. Sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar tasbih zikirnya makanan ketika dimakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanan itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala didengar oleh para sahabat. Laqad kunna nasma' tasbihut ta'am wa huwa ya'kul. Sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya dalam Sahih Bukhari, kami mendengar makanan itu bertasbih dan berzikir ketika disentuh tangan jari-jari termulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu terdengarlah zikir dari makanan itu. Allah perdengarkan kepada sahabat bahwa makanan-makanan itu termuliakan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat yang masih sebagian belum merapikan shafnya di saat salat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal ra'aitumu qiblati hauna?" Maka kalian lihat aku ini menghadap kiblatku ke arah ini, ke arah kiblat maksudnya. Wallahi la yakhfa alayya ruku'ukum wa khusyu'ukum wa inni la arakum min khalfi dhahri. Dalam riwayat lainnya, la arakum khalfa dhahri. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Sungguh kalian lihat aku mengarah ke kiblat ini, demi Allah tidak tersembunyi dariku daripada apa-apa. Ruku kalian, khusyuk kalian terlihat olehku. Khusyuk kalian, ruku kalian, aku melihatnya dari belakang punggungku. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menjelaskan makna daripada hadis ini, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi keluasan oleh Allah hingga memandang hal-hal yang tidak terpandang oleh mata biasa, hingga pandangan beliau bukan hanya melihat yang di depannya saja, tapi bahkan yang di belakangnya, bahkan kekhusyukan hati mereka terlihat oleh pandangan Nabi Muhammad SAW. Namun jika kita melakukan salat, lalu pemikiran kita mengarah kepada yang di kiri dan kanan kita, jatuhlah kita dari kekhusyukan. Berbeda dengan orang yang paling sempurna ini, beliau memperhatikan kekhusyukan dan ruku sujud para sahabatnya di belakang beliau sebagai makmum, padahal beliau dalam puncak kekhusyukan, makhluk yang paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tembus apa dari kekhusyukan hati mereka dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, sampai beliau bersumpah dengan nama Allah, wallahi la yakhfa alayya ruku'ukum wa khusyu'ukum wa inni la arakum min khalfi dhahri. Dalam riwayat la arakum khalfa dhahri. Demikian dijelaskan dalam Sahih Bukhari bagaimana dalamnya rahasia keluhuran tarbiyah sang Nabi yang diberikan oleh Allah kepada beliau, sehingga beliau menuntun dan melihat apa-apa dari kekhusyukan
para sahabatnya walau di dalam salat, sekalipun beliau tetap berada di dalam tarbiyah, memperhatikan kekhusyuan salat para sahabatnya, ruku dan sujudnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rahasia kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini terwariskan dari zaman ke zaman hingga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab At-Tarikh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah." Hati-hatilah dengan perasaan firasat orang-orang yang saleh, karena mereka melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, warisan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam kutubus sirah, di antaranya dalam Siratus Sahabah, ketika Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu didatangi oleh beberapa tamu, seraya berkata, salah satu di antara kalian penglihatannya baru saja berzina. Maka berkata sahabat itu, "Awahyi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa ini sampai kau bisa mengetahui apa yang kami lihat, perbuatan kami pada wahyu setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka berkata Sayyidina Umar bin Uthman radhiyallahu anhu, bukan wahyu tapi firasah, hanya sekedar firasat saja. Sungguh telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah." Hati-hati dengan firasat orang-orang yang saleh, sungguh mereka itu melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, yang berada di atas mimbar membacakan khutbah Jumat dan sedang berkhutbah, tiba-tiba dia berkata, "Ya Sariyah, ilal jabal, ilal jabal." Wahai Sariyah, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Orang semua bingung dari khutbah Jumat kok bicara wahai Sariyah naik ke atas gunung, naik ke atas gunung, bicaranya enggak nyambung dengan khutbah Jumat. Orang bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sayyidina Ali, catat jam dan hari ini, catat. Beberapa waktu kemudian pulanglah Sariyah radhiyallahu anhu yang memimpin pasukan yang berperang di tempat yang jauh, yang diutus oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Maka di saat itu dia berkata, kami sedang terdesak, kami mendengar suara Umar bin Khattab tanpa wujud, yaitu berkata, wahai Sariyah, ke atas gunung, ke atas gunung. Maka kami naik ke atas gunung, lalu kami meneruskan peperangan dan kami menang. Sayyidina Umar sedang khutbah Jumat, pandangannya sedang memperhatikan dan mentarbiyah orang-orang yang sedang berperang, dituntun oleh beliau, dan beliau lebih tahu mana yang mesti diperbuat oleh orang yang berperang di sana. Pada beliau sedang khutbah Jumat, firasatnya menembus tempat yang demikian jauh. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia kemuliaan para sahabat Rasul radhiyallahu taala anhu warda. Tentunya tidak kita lupa kepada Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda, yang ketika melihat pohon-pohon dan bebatuan bersujud kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai di Madinah ia melihat seekor kambing bersujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq meruntuhkan tubuhnya untuk bersujud dan ditahan oleh Nabi SAW. Jangan kau sujud padaku, berkata Abu Bakar Siddiq, nahnu haqqu bisujud laka minha, kami umatmu lebih berhak sujud padamu dari seekor kambing, wahai Rasulullah. Kami umatmu. Rasulullah, tidak ada sujud bagi manusia kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah SAW di Fatah Makkah, pengagungan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada Rasul dan luapan cinta beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul terlihat dengan jelas di setiap hampir kejadian. Bahkan di dalam sholat beliau sallallahu alaihi wasallam mundur ketika Rasul datang terlambat.
tidak ada satu mazhab pun yang membolehkan masbuq maju menjadi imam kecuali mazhab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari Fatah Makkah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar, abshir, wahai Abu Bakar, kabar gembira, ayahmu sudah masuk Islam." Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun tersenyum, lalu berubah wajahnya menjadi sedih. Lantas ia menunduk dan mengalirkan air mata. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika ya Abu Bakar? Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar? Kau berubah wajahmu menjadi sedih." Ia berkata, "Ya Rasulullah, lau basyartani bi islami ammika lakana aqarru li'aini li'annahu aqarra li'ainika ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, aku gembira ayahku masuk Islam, tapi ketika aku teringat ada pamanmu yang wafat tidak dalam keadaan Islam, maka aku berharap seandainya yang masuk Islam itu pamanmu saja daripada ayahku, karena itu lebih membuatmu gembira ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih mencintai keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada ayahnya sendiri, sehingga berkata, "Wahai Rasulullah, kalau pamanmu yang aku dengar kabarnya dan datang kabar pamanmu yang wafat dalam kuburan itu masih hanya masuk Islam, itu lebih membuatku gembira karena li'annahu aqarra li'ainika ya Rasulullah, karena itu lebih membuatmu gembira wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW menangis dan memeluk Abu Bakar Siddiq dan berkata, "Rahimakallah ya Abu Bakar, rahimakallah, rahimakallah. Allah melimpahkan kasih sayang padamu wahai Abu Bakar. Allah melimpahkan kasih sayangmu." Demikian cintanya para sahabat pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tuntunan keluhuran sampai kepada kita dan tanggung jawab kita untuk menyampaikan dan meneruskan kepada siapa yang mampu kita sampaikan dari keluhuran, kelembutan, kasih sayang, pengampunan yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah beberapa hari ke depan kedatangan guru mulia kita Al-Musnid Al-Arifillah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Namun yang perlu saya sampaikan, acara khutbah Jumat di Istiqlal dibatalkan karena kedatangan beliau diundur, yang mungkin kunjungannya Jumat atau Sabtu baru tiba di Jakarta. Maka oleh sebab itu acara malam Ahad, malam Minggu adalah di gedung Dalal Al-Khairat ba'dal maghrib sampai isya, penyampaian keluhuran rokaat dari beliau alaihi rahmatullah wa alaihi ridwanullah. Semoga Allah melimpahkan keridhaannya bagi beliau yang sudah siap untuk menyisakan waktu datangi kita lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Dan malam minggu itu acaranya sholat maghrib berjamaah bersama beliau. Kalau bisa jamaah yang punya waktu dan punya kesempatan hadir, jangan sampai terlambat. Kita ikut bermakmum pada orang yang mulia, orang yang dengan memandang wajahnya maka kita menjadi semakin dekat pada Allah, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad kitabnya, berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khiyarikum humul ladzina idza ru'u dzukirallah." Maukah kalian kusampaikan kelompok-kelompok termulia di antara kalian, mereka yang jika kalian lihat wajahnya bergetar hati kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang siang dan malamnya penuh kekhusyukan. Guru mulia kita itu di waktu semakin bertambahnya usia beliau, semakin memperbanyak ibadahnya, semakin memperbanyak daripada khidmahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Beliau mengkhatamkan Al-Quran 2 kali di malam hari dan 2 kali di siang hari. Mulai beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu kabar ini sampai
sekarang beliau mengkhatamkan Al-Quran 2 kali di malam hari, 2 kali di siang hari. Kabar yang kuat sampai kepada saya tentang pada beliau baru di Al-Quran saja. Mulai 2:30 malam sudah keluar di Darul Mustafa bersama murid-muridnya yang hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, tidak satu pun memegang Al-Quran karena kesemuanya hafal, satu persatu membaca dari mulai 2:30 malam sampai waktu subuh, lalu meneruskan lagi taklim sampai isyarat. Dan demikian mujahadah perjuangan beliau di dalam melewati hari-hari dalam kehidupan ini. Dan kita jarang menemui panutan guru-guru besar yang layak kita panut, tentunya masih banyak, dan semoga Allah makin memperbanyak guru-guru mulia yang bisa menjadi panutan kita, panutan umat, idola umat untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara dimulai ba'dal maghrib dan selesai ba'dal isya di gedung Dalail Komplek Ankam Cidodol, Jakarta Selatan. Malam Minggu ba'dal maghrib, salat maghrib berjamaah sampai salat isya berjamaah, dan sahibul bait menyediakan makan malam. Maka hadirin hadirat, pada esok harinya haul Imam Fakhrul Wujud hari Ahad atau hari Minggu jam 8 pagi, dan insyaallah malam Selasa yang akan datang Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebagian lagi kunjungan beliau. Kita akan berkumpul di Monas. Semoga acara-acara kita sukses, semoga acara-acara guru mulia kita sukses, diberi keluhuran oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin, kemudahan bagi kita zahir dan batin untuk melewati kehidupan dunia yang fana menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Mari kita bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala segera menggantikan hujan musibah agar digantikan dengan hujan rahmat. Wahai Allah, gantikan hujan yang membawa musibah dengan hujan rahmat, khususnya di kota Jakarta ini yang hujan di beberapa hari-hari yang lalu sangat mendera kota ini yang sudah berada di bawah permukaan laut. Kalau seandainya bukan kasih sayangmu, kota ini sudah tenggelam. Namun dengan kelembutanmu kami masih bisa menginjak bumi Jakarta. Maka jadikanlah rahmat dan perlindungan daripada musibah, dan juga di seluruh wilayah muslimin di barat dan timur, dan bagi kota kita, bangsa kita, seluruh muslimin di barat dan timur, agar Allah Subhanahu wa taala limpahi dengan hujan rahmatnya, dengan hujan hidayah, dengan hujan kemudahan, dengan hujan rahmat dan keluhuran dan pengampunannya. Dan semoga kita semua termuliakan dalam acara-acara yang luhur, bukan termuliakan 1-2 jam saja dengan kehadiran, tapi berkesinambungan keberkahannya, membuka ribuan pintu kemudahan zahir dan batin, dunia dan akhirah. Faqulu jami'an ya Allah, 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 yang Maha Luhur, yang Maha mengatasi segala keluhuran, yang menjawab hambanya, benar hambaku, akulah yang Maha Luhur. Ya Allah, lalu kau limpahi kami pengampunan bagi yang memuliakanmu, yang mengagungkanmu, dan kau tidak butuh diagungkan. Kaulah Maharaja alam semesta, tunggal dalam kesempurnaan. Ya Allah, tunggal dalam keabadian, tunggal memiliki rahasia keabadian. Ya Allah, tunggal memiliki kerajaan langit dan bumi, dunia, barzakh dan akhirah. Wahai pemilik dunia dan akhirah, ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Wahai yang memanjakan hamba-hamba yang mengingatnya, hamba-hamba yang merindukannya, Ya Allah, dengan keluhuran ma'iyah, ana ma'a abdi haituma dzakarani. Ya Allah, aku bersama hambaku jika hambaku mengingatku. Ya Allah, Ya Allah. Adakah keluhuran di langit dan bumi, di seluruh jagat raya dari kedekatan kepada Allah? Jika kita memiliki jagat raya semesta, belum bisa mendapatkan keluhuran untuk dekat kepada Allah, namun Allah menawarkannya dengan kita mengingatnya. Ya Allah, Ya Allah, kami risau dengan dosa-dosa yang telah lalu. Kami risau dengan masa depan, jebakan-jebakan syaitan yang menjebak kami kepada dosa. Beri kami kekuatan, wahai yang maha kuat. Hamba-Mu yang lemah memohon kekuatan-Mu untuk menjauhi hal-hal yang hina dan terus semakin bersemangat dalam keluhuran. Ya Allah, na'udzubika min fujatil bala. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari musibah dan musibah yang datang sekonyong-konyong dan tiba-tiba mengagetkan kami. Jauhkan kami dari cobaan. Kami bukan hamba yang mampu melewati cobaan. Kami risau terjatuh ke dalam kehinaan karena datang cobaan. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, jangan Kau cengkeram kami dengan siksaan jika kami salah dan berbuat dosa. Ya Allah, Kau yang mengajarkan doa ini pada kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jangan Kau ambil kami dan siksa kami jika kami terjebak dalam kesalahan dan dalam kealpaan. Ya Allah, alangkah indahnya ajaran doa-Mu, alangkah indahnya tawaran anugerah-Mu. Ya Allah, Ya Allah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan Kau bebani kami beban-beban yang berat seperti umat-umat yang terdahulu dan hamba-hamba yang terdahulu. Beri kami keringanan, semakin hari semakin ringan. Jangan Kau jadikan semakin hari kehidupan kami semakin berat, zahir dan batin. Ya Allah, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan bebani kami hal yang kami tidak mampu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Rabbana ighfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Maafkanlah kami, ampunilah kami, kasihanilah kami. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Kau yang mengajari doa ini,
untuk kami menyebutnya. Ya Allah, Anta Maulana, Kaulah yang menolong kami. Siapa yang lebih mampu menolong setiap detik yang akan terjadi di hari esok selain-Mu, ya Allah? Siapa yang bisa menahan putaran hari? Siapa yang menentukan sisa jumlah nafas kami untuk hidup di permukaan bumi yang milik-Mu, ya Allah? Sisa nafas kami dalam kehidupan, Kaulah yang Maha mengetahui berapa jumlahnya, berapa malam lagi yang akan kami lewati dalam kehidupan dunia, ya Allah. Manusia tidak tahu di mana dia akan wafat dan tidak tahu apa yang akan terjadi esok, ya Allah. ولا تدري نفس ماذا يفعل غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya di esok harinya, dan mereka tidak tahu di mana akan diwafatkan, entah di dalam rumahnya, entah di rumah sakit, entah di jalanan, entah di mana. Apa daya kami, Kaulah yang Maha Kuat, ya Allah. Kemana kami mengharap kemudahan kalau bukan dari yang Maha memilikinya, ya Allah? Kemana kami mengharap pengampunan kalau bukan dari yang Maha memilikinya, ya Allah? Kemana kami bisa selamat dari api neraka kecuali dari yang Maha memilikinya dan Maha menjauhkannya dari yang Kau kehendaki. Pastikan kami semua Kau jauhkan dari api neraka, jauhkan kami dari siksa kubur, jauhkan kami dari musibah dan kesulitan dunia dan akhirat, ya Allah. Mustahil hal ini kami dapatkan dari selain-Mu, ya Allah. Wahai pemilik dunia dan akhirat, ya Allah. Kami bukanlah hamba yang pantas menduduki surga yang abadi, namun kami bukan hamba yang mampu dalam siksa neraka. Maka kemana kami mengadu kalau bukan kepada yang Maha lemah lembut, yang menyabdakan kepada hamba-hambanya, Kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan pada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan putus asa dari kasih sayangku. Kau yang berfirman, ya Allah, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah Maha mengampuni segala dosa, ya Allah. Kami tidak rugi menyebut nama-Mu. Sekali kami menyebut, kami mendapat ribuan keberuntungan dunia dan akhirat, dan Kau mengizinkan kami terus menyebut nama-Mu, ya Allah. Jauhkan dari kegelapan hati yang bosan menyebut nama-Mu, ya Allah. Ya Allah, terangi kami dengan cahaya zikir dan cahaya kedamaian, cahaya keluhuran dunia dan akhirat, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah.
Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun haq 'alaiha nahya 'alaiha namu wa la nabat insyaallah ta'ala. Amin. Jadi hadirat mulia Allah, selanjutnya kita dengarkan doa bersama untuk muslimin muslimat bagi kita dan seluruh muslimin muslimat kota kita, bangsa kita dan seluruh wilayah barat dan timur yang bersama-sama akan kita dengarkan oleh guru kita Fadilatul Sayyid Da'ilullah Habib Ibrahim Aidi Mata'ana Al-Azim. Selanjutnya kalimat talqin dan doa penutup guru kita yang kita hormati dan kita cintai Fadilatul Sayyid Da'ilullah Habib Uddin Muhammad Tawqir Al-Abbas Mata'ana Allah bihi yatafadhal mashkura. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala al-muslimin susah payah merengut.
minta minum dapat diberi sapu mana pelacur mesum minuman kafir keluh
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu ma qultu ana wa nabiyina min qabli la ilaha illallah سيدنا محمد المفتاح عباد رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب